Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Maulana, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Brebes. Dan ini bersama rekan saya, Ibu Elok Fatiha, selaku guru mata pelajaran pendidikan Pancasila di SMP Negeri 1 Jatibarang. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Afif. Bagaimana Bu Elok kabarnya hari ini? Alhamdulillah, birrobil alamin, kabarnya baik sekali, Pak. Alhamdulillah ya. Iya. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Baik, Bapak. Nah, sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu Elok lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas, saya akan berbincang-bincang bersama Bu Elok. Siap, Bapak, siap. Nah, adapun di sini Bu Elok, Iya. tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Elok lakukan. Betul sekali. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu Elok melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu Elok? Iya, betul sekali. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Elok. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, Bapak, saya mencoba menjawab ya pertanyaan Pak Afif tentang tujuan pembelajaran ya yang akan disampaikan nanti di pembelajaran. Di sini karena materi saya tentang keragaman suku, saya mengambil 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami arti penting keragaman suku. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis masalah keragaman suku yang ada melalui diskusi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan dan mempresentasikan hasil dari diskusi yang akan nanti disampaikan atau didiskusikan dalam kelompoknya. Itu Bapak. Lepas dari itu, ya, saya juga mengacu tujuan pembelajaran dengan sistem atau rumus ABCD, Bapak. Jadi terkait dari tujuan yang tadi saya sampaikan itu terkait dengan rumus ABCD, di mana mencakup tentang audiens yaitu peserta didik sendiri, behavior tentang sikap atau perilaku siswa, ya. Yang ketiga tentang kondisi bagaimana jalannya diskusi yang nanti akan dilaksanakan oleh peserta didik. Dan yang keempat adalah degree, tingkatan, ya, secara harfiah artinya tingkatan, di mana dalam pelaksanaan diskusi itu perjalanannya bagaimana, hasilnya bagaimana, baik atau bagus atau luar biasa. Jadi semata tujuan dari pembelajaran itu saya kaitkan dengan rumus ABCD. Itu Pak Afif. Baik Ibu. Nah, berarti di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Betul ya sekali. yang ingin Ibu Elok capai. Ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu Elok lakukan? Oke, untuk area pengembangan ya yang akan ya Ibu capai di sini saya mencakup 2 aspek, Pak. Ya, yang pertama aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan di sini ya, peserta didik atau murid ya Bapak ya, bisa memahami atau menganalisis dan menjelaskan keberagaman suku yang ada di Indonesia. Tentunya melalui diskusi nanti. Sedangkan aspek keterampilan di sini murid ya mampu
berdiskusi ya, atau murid mampu berdiskusi dengan baik. Di situ keterampilannya atau skillnya akan muncul ya, karena kita kan siswa atau murid itu sangat unik ya Pak ya, sangat unik. Ada yang aktif, ada yang kurang, atau mungkin bahkan ada yang lebih dari itu. Otomatis itu nanti akan kita mengetahui aspek dari keterampilan itu sendiri. Itu Bapak. Baik Bu Elo. Nah, untuk area yang ingin dikembangkan tadi yang Ibu sampaikan itu berarti ada 2 ya. Betul sekali. Itu pada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada murid. Nah, saya ingin mengetahui bagaimana rancangan pembelajarannya yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik. Untuk strategi pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti dalam observasi itu dengan sistem pembelajaran berdiferensiasi ya. Artinya nanti dalam pelaksanaan diskusi yang akan nanti didiskusikan oleh para murid ya, saya menggunakan diskusi dengan permasalahan yang ada tentang keragaman suku, karena saya nanti mau memberikan suatu permasalahan, banyak permasalahan dengan beraneka ragam secara berdiferensiasi ya, dengan konflik-konflik yang ada di suku, di khususnya yang ada di Indonesia. Adapun strategi yang lain nanti menggunakan metode PBL Bapak. Oh iya. Ya. PBL. PBL, Problem Basic Learning. Ya. Artinya metode ini anak biar peserta didik atau murid itu sendiri memecahkan masalah sendiri dengan orientasi permasalahan yang ada. Nanti milih dengan konflik-konflik yang ada, memecahkan masalah sendiri, memberi kesimpulan sendiri, bahkan sampai mempresentasikan sendiri. Jadi strateginya itu ya Bapak ya, dengan berdiferensiasi, metodenya dengan PBL juga. Ya. Oke, baik Bu Elo. Ya. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Baik, untuk media pembelajaran yang akan saya siapkan nanti ya, itu yang pertama kita menggunakan ya sebagai pegangan kita ya, antara buku guru, buku siswa, dan literatur lain yang berhubungan dengan materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang keragaman suku ya. Saya sudah menyiapkannya. Berikut untuk media-media yang lain ya, untuk unjuk kerja siswa atau murid, yaitu LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Di samping nanti untuk penyajiannya melalui PowerPoint atau PPT. Itu Bapak jelas dengan hubungan dengan proyektor melalui laptop. Itu Pak. Oke, baik Bu Elo. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam keberapa? Baik, untuk observasinya di hari Rabu ya Pak Apip ya. Di hari Rabu kebetulan di jam ke-45 Pak, khususnya di kelas 8C. Seperti tadi yang kita rencanakan, materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang keberagaman suku. Itu Bapak. Oke, berarti nanti di hari Rabu jam ke-4 dan 5 di kelas 8C saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelasnya Ibu. Nanti setelah itu Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas. Kita adakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasinya, yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya, Bu. Ya, siap Bapak, siap. Oke, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari hasil percakapan pra-observasi ini? Baik,
sebagai apa yang saya dapatkan pada hasil pra-observasi ini, saya mendapat gambaran ya Bapak, bahwa media apa yang akan saya dapatkan. Saya dalam media apa tadi kan ya. Dan itu saya memang ya harus benar-benar percaya diri ya Bapak ya, itu ya sebagai benar percaya diri dan untuk menyiapkan segala sesuatunya di observasi nanti. Ya, baik Ibu Elo, terima kasih ya atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi hari ini. Iya, sama-sama Bapak. Oke, sampai ketemu nanti di kegiatan observasi kelas pada hari Rabu minggu depan. Siap. Demikian percakapan pra-observasi kita hari ini. Saya Afif Maulana dan rekan saya Ibu Elo Fatihah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lancarlah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Yes. Tepuk tangan buat kita. Baik. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita bersama-sama berdoa dulu. Silakan salah satu memimpin doa. Bersiap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Untuk meningkatkan pengabdian kita kepada bangsa dan negara dan untuk lebih meningkatkan rasa patriotisme dan nasionalisme kita bersama-sama menyanyi lagu Indonesia Raya dulu. Ya, silakan semuanya berdiri. Ya. Yuk.
Lanjut, Ibu cek kehadiran dulu untuk hari ini. Lihat siapa yang tidak berangkat? Berarti berangkat semua ya. Artinya pada pagi hari ini kalian dalam kondisi sehat walafiat. Allahumma amin. Masih semangat? Amin. Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana? Sepeng saja. Berbudaya. Jaya, jaya, jaya. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, pada pembelajaran pagi hari ini, ya, minggu kemarin, ya, Ibu sudah menyampaikan materi yang terakhir. Coba Ibu mau, ya, mengingatkan kembali materi minggu kemarin sebelum lanjut ke materi berikutnya. Coba materi minggu kemarin, ya, tentang apa ya? Oh ya, apa? Ya, tentang keragaman gender. Baik sekali ya, kalian pintar. Coba masih lanjut, Ibu tanya, apa yang dimaksud dengan keragaman gender? Saya Bu. Siapa yang mau jawab? Ayah, Nini. Keragaman gender adalah keragaman jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki dan perempuan punya hak yang sama dalam keluarga sesuai dengan ketentuan agama. Oke, luar biasa, betul? Tepuk tangan buat Nini. Pintar semua ya. Coba sekarang Ibu satu lagi pertanyaan, ya, biar materi minggu lalu juga tidak lupa, ya. Siap? Coba aspek apa saja yang ada dalam keragaman gender? Siapa? Oh, ya. Coba Arya. Yang keras sayang, agak keras. Oke, ada dua aspek, yaitu aspek sisiologi dan antropologi. Betul? Ya, tepuk tangan buat Arya, luar biasa. Baik, itulah sekilas tentang pembelajaran atau apersepsi minggu kemarin. Sekarang kita mau memulai pembelajaran baru, ya. Masih sekup tentang materi kebinekaan Indonesia. Tapi pada kesempatan hari ini Ibu akan membahas tentang keragaman suku, ya. Tentang keragaman suku. Dan di akhir pembelajaran minggu kemarin Ibu sudah, ya, memberikan penguatan kepada kalian untuk membaca, ya, sebagai bekal untuk materi hari ini. Sudah membaca belum? Sudah. Hebat, luar biasa. Kalau sudah membaca, coba apa yang kalian baca tentang keragaman suku. Ibu mau tanya juga, ya, bahwa, ya, bangsa Indonesia memang terdiri dari keragaman suku, berbagai macam suku, ya, dan masing-masing suku memiliki keragaman yang berbeda-beda. Coba sebutkan macam-macam suku yang ada di Indonesia. Saya Siapa yang jawab? Oh, Fikir, ya maaf. Ayo Fikir, yang keras. Suku Dayak, Batak, Ambon, Aceh, Jawa, Kalimantan, Madura. Masih banyak ya? Ada suku apa lagi? Suku Bugis, Maluku, apa lagi? Ya, dari terbentang dari Sabang sampai berjajarlah suku-suku yang ada di Indonesia. Ya. Baik. Masih lanjut hasil dari kalian membaca di rumah, ya. Coba apa sih
sebenarnya yang dimaksud dengan suku? Ya, oh ya, Azeria, ayo nak. Satuan masyarakat yang terbentuk karena dasar kesamaan bahasa, budaya, dan budaya. Iya, betul? Ya, tepuk tangan tadi buat Azeria. Ya, itu merupakan ya suatu kesatuan masyarakat dalam kediamannya sesuai dengan identitas yang ada. Ada kesamaan bahasa dan kesamaan budaya yang melekat pada diri suku tersebut. Baik, untuk sekilas materi hari ini adalah tentang keragaman suku. Ya. Berbicara tentang suku, ya, kalau kalian itu berada di suku mana? Jawa. Suku mana? Jawa. Biasa kita berada di suku Jawa. Tepatnya di Jawa. Tengah. Tepatnya lagi di Brebes. Tepatnya lagi tinggalnya di dan di sekolah SMP Negeri 1 Jatim Barat. Luar biasa. Ya, tepuk tangan lagi buat kita. Baik, Ibu lanjut tentang keragaman suku. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, di dalam suku-suku yang ada di Indonesia memang banyak sekali konflik atau pertentangan atau perusuhan. Hal ini nanti yang akan menjadi tugas kalian, ya. Karena apa? Sudah menjadi ya hukum alam ibaratnya, ya. Karena ada perbedaan suku pasti ada pertentangan, ya. Betul nggak? Betul nggak? Coba bayangkan, kalau kita hanya terdiri dari satu suku saja, ya, seolah-olah dunia kita itu tidak indah, betul nggak? Dunia kita tidak akan enak, betul nggak? Coba semuanya suku Jawa semua, bagaimana, ya, dengan suku-suku yang lain? Dan hidup ini ternyata atau mungkin bukan mungkin lagi, hidup ini serasa tidak ada warnanya, betul nggak? Semuanya suku Jawa semua. Justru dari perbedaan itu nanti kita akan membentuk kebinekaan Indonesia. Walaupun berbeda-beda, tetap satu. Apa artinya itu? Bineka tunggal ika. Apa artinya? Berbeda-beda, tetap satu. Ya, gitu. Perbedaan itu justru akan menjadikan kita bersatu. Beda dengan semuanya sama. Ibarat kalian pesek-pesek semua, ya. Indah tidak? Tidak. Indah tidak? Tidak. Nah, dunia ini tidak akan indah kalau kita semua sama. Di dunia ini hanya ada laki-laki semua. Indah tidak? Tidak. Itulah ya kehidupan khususnya di dunia ini, ya. Khususnya lagi di Indonesia. Baik, sampai di sini, ya. Sekilas tentang materi keragaman suku, dan nanti untuk lebih jelasnya nanti akan ditayangkan video pembelajarannya. Dan untuk hari ini, ya, sehubungan dengan keragaman suku ada permasalahan yang harus kalian pecahkan melalui diskusi. Ya, jadi sekarang kalian mulai diskusi, ya, membentuk kelompok sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Dan di diskusi ini, Ibu, dengan model ada beberapa suku secara diferensiasi. Jadi kalian nanti memilih satu kasus pertentangan antar suku. Silakan kalian bebas memilih. Kamu sukanya menganalisis kasus apa di sini, ya. Baik, sebelum dimulai diskusi, Ibu tunjukkan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, silakan. Sebelum diskusi, sekali lagi, inilah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami
keragaman suku melalui layar ini, melalui PPT. Jadi kalian nanti tahu apa sih hakikat dari keragaman suku itu, kenapa penting ya, nanti ya kalian akan paham. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis masalah keragaman suku melalui diskusi dengan tepat. Jadi dengan kalian memilih kasus-kasus yang ada di depan yang nanti kalian akan pilih secara diferensiasi, secara berbeda-beda, nanti kalian bisa menganalisis ada apa saja kasus di situ. Ya. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan dan mempresentasikan hasil diskusi terkait dengan keragaman suku yang ada di Indonesia dengan baik dan tepat. Jadi setelah kalian berdiskusi bersama, silakan lalu disimpulkan dan dipresentasikan. Nanti maju semua kelompok dan salah satu membaca hasil dari diskusi tersebut. Apa sih yang akan ditanyakan dalam diskusi ini? Nanti Ibu bagi LKPD-nya. Di situ kalian nanti dapat dampaknya apa? Saatnya jam kedua dimulai. Ya, dampaknya apa dari kasus ini? It's time to begin Solusinya the apa? second lesson. Nanti Saatnya jam kedua dimulai. baik, nanti It's dampaknya time to begin the second lesson. baik, Ibu ulangi. Kalian nanti akan mendapatkan memilih kasus di sini yang akan kalian analisis adalah dampak dari kasus ini apa, solusinya apa, ya. Latar belakang dari masalah ini apa? Nanti sudah tertulis di LKPD yang nanti akan diberikan, ya. Dan tentang dampak dan lain silakan kalian cermati dan baca baik-baik. Semuanya ada di bahan bacaan ini. Paham? Paham nggak? Paham. Jelas semua? Oke, kalau jelas, ya tujuan pembelajaran hari ini harus tercapai sampai kalian mempresentasikan hasil dari diskusi. Baik, sekarang kalau sudah jelas semua, silakan membentuk kelompok, ya. Membentuk kelompok sesuai dengan apa yang sudah kalian pilih kemarin, ya. Silakan. Kelompok satu di sini, dua di sini, tinggal kursinya digeser menyatukan meja saja. Ya, silakan. Ayo. Ya. Ayo semuanya, ayo gerak cepat, ayo. Menyatukan meja, ambil meja yang diambil. Silakan buku literatur, buku paket, ya, buku pegangan kalian, ya, dibuka semuanya, ya, sebagai bahan tambahan presentasi untuk anak-anaknya. Baik, sudah semua nyatu ya, dua meja, ini jangan satu meja, dua meja disatukan, terus diskusinya meningkat, ya, satunya. Sudah siap? Dua saja, dua jangan terlalu lebar, dua saja. Kelompok satu mana? Cari kelompok dua. Kelompok dua. Masuk. Sini dong, sini. Coba ini mundur ke sana. Naik kursinya sini. Kelompok dua masuk. Tunjuk jari. Ya, kelompok tiga. Tunjuk jari. Kelompok empat. Tunjuk jari. Jangan gini. Nyatu. Ada geser sana. Maju lagi. Nyatu. Aku jangan ini dong. Kalau bisa berarti nyatu. Namanya aja diskusi nanti gimana cara menata. Nah. Oke. Makanya ya, agak mundur sana, no. Ya.
sudah disediakan. Silakan kelas 1 maju untuk memilih. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan memilih. Ya, inilah pemilihan kasus secara berdiferensiasi. Ya, silakan memilih. Ya, oke, kalau sudah, silakan. Ya, Ibu bagi RKPD-nya. Bagi, silakan. Ini adalah lembar RKPD. Di sini nanti ada perintah-perintah yang harus kalian selesaikan. Paham? Dan lembar ini yang berwarna adalah untuk menjawab RKPD yang ada di sini. Lembar yang ibu bagi. Paham ya? Nah, ini 1. Silakan sambil didiskusikan. Boleh pilih, ambil 1. Hijau, ini kuning, jangan warna ya, ini silakan. Di situ lembar ininya boleh dibuka karena terdiri dari berbagai macam. Ini bisa diambil. Ibu dikasih jalan untuk lewat ya. Nah, ini kelompok 5. Ini 1, ini ambil 0. Kalian silakan tetap tulis ya, dan silakan diskusikan ya, diskusikan, silakan berdiskusi ya. Ya, silakan. Silakan semuanya berdiskusi sambil ya memberikan masukan satu sama lain. Dalam proses diskusi, silakan semuanya harus aktif. Dan kalau tidak jelas, bertanya dengan tunjuk jari. Silakan diskusi dimulai. Ibu hanya kasih waktu 20 menit ya, diskusi dan presentasi ya. Silakan semuanya membaca ya, dan lembar ini boleh dibuka. Ini kan terdiri dari berbagai macam tadi. Ini buka sama dikasih. Jadi kasus itu dibuka dibagi satu-satu biar semuanya membaca dari bahan ajaran. Buka ya, itu kan steplesnya dibuka, steplesnya dibagi tegar 1, ulin 1 ya, azera 1 ya, bisa dan lainnya mendapatkan semua. Dan masing-masing siswa silakan masing-masing memberikan kontribusi ya. Cuma ada yang mau tanyakan ya? Iya, jadi ini nanti mana Pak? Nama kelompok jangan lupa ditulis. Silakan. Ya, silakan. Silakan berdiskusi, Arifin, ya. Apa-apa. Nanti tetap silakan berdiskusi, dibaca bahan ajarnya, ya, disudahi. Ya. Silakan dibaca sambil memberikan kontribusi, berdiskusi. Pesertanya siapa? Di atas nama ya. Nama siswa. Dan silakan berdiskusi. Kalau
tidak jelas bertanya ya. KPD yang kalian harus jawab ya. Secara kelompok serta didik menganalisis. Ini satu kasus. Baca dengan cermat faktor apa saja, akibat dan solusinya. Persis ini yang sudah kalian yang sudah dibagi. Coba sebentar melihat layar. Ini permasalahan yang kalian diskusikan. Kelompok satu apa? Ya, permasalahan konflik. Ya, oke. Kelompok dua berarti kerusuhan Mei. Oke. Kelompok tiga permasalahan Aceh dan Jawa. Oke. Kelompok empat kerusuhan Lampung Selatan. Oke. Kelompok 5 ya tentang tragedi Sampai. Ya, ini menunjukkan gambar tapi bahan ajarnya, bacaannya sudah ada pada kalian. Kalian tinggal cermati, tekuni dalam membaca untuk mengisi ya, LKPD yang sudah disediakan oleh Ibu. Silakan. Nah, ini LKPD-nya. Ya. Kalau mengalami kesulitan, tanya ya. Saya mau tanya. Ya, paham? Iya, hebat. Tegar memang hebat. Silakan. Silakan. Aditya, ada apa mau bertanya sayang? Gak usah malu ya. Kalian kalau nggak bisa gak usah malu ya. Ini diskusikan dalam rangka pembentukan karakter kalian, mental kalian, biar kalian merasa percaya diri. Oke, Aditya kalau nggak bertanya silakan. Lanjut. Terus nama.
berapa ditulis kelompok 5. Baik, hampir selesai. Ya. Karena waktunya ya. Ya, silakan ya. Ibu kasih waktu 5 menit lagi. Kurang 5 menit. Ya, segera. Silakan. Ya, sayang. Ya, nanti majunya semua. Kelompok 1 maju. Dan baca. Hendra. Waktu diskusi sudah habis. Sudah semua? Sudah. Alhamdulillah. Tiba saatnya kalian presentasi maju dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Silakan bawa hasil diskusi kalian ya, dan maju semuanya. Silakan salah satu nanti membacakan ya hasil diskusi. Ya, silakan. Kelompok 2, 3, 4, 5 siap ya. Dan barangkali dari kelompok 2, 3, 4, 5 ada tanggapan, silakan tunjuk jari dan berdiri kalau bertanya. Paham? Ya, silakan. Sini saya. Di tengah-tengah. Sini. Ya. Siapa yang mau baca siapa? Ini posisinya di tengah. Ya, silakan yang keras, jangan ini. Silo ya. Saya dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul permasalahan konflik Yahukimo di Papua. Sebenarnya masalah yang terjadi di Yahukimo adalah konflik klasik yang merupakan sifat primordialisme antar suku yang berawal dari kekerasan fisik di masa lalu menjadi perebutan birokrasi ekonomi, di mana seorang bupati hanya memprioritaskan sukunya sendiri yang paling dominan dan tidak memperhatikan suku lain. Akhirnya terjadilah permasalahan atau kerusuhan. 1. Akibat dari konflik tersebut adalah 6 orang meninggal dunia, 42 luka-luka, ribuan masyarakat mengungsi dan 1 hotel terbakar. Solusi dari konflik tersebut adalah membangun dan menghidupkan terus komitmen kesadaran dan kehendak untuk bersatu, dan seorang pemimpin harus bersifat adil. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Ya, ada tanggapan dari kelompok 1? Oh, ya, silakan. Mau menanggapi? Ya. Yang keras ya. Sebenarnya tadi disampaikan bahwa konflik Yahukimo adalah konflik klasik yang merupakan sifat primordialisme antar suku. Sifat primordialisme adalah kelompok masyarakat yang memiliki ikatan kekeluargaan yang erat berdasarkan sukunya. Sudah jelas Nadia? Iya, jadi sikap primordialisme, kita harus punya sikap primordialisme bahwa keikatan keluargaan di suku tersebut kuat ya, dibandingkan dengan sebelum walaupun ada dampak negatif. Ya, tapi memang dalam kerusuhan ini di Papua memang kondisinya ada lagi. Apakah ada lagi tanggapan? Ada? Oh, tidak. Paham? Kelompok 1 sudah memberikan solusi, ya, sudah menunjukkan dampaknya bagaimana dan faktor penyebab dari kerusuhan. Oke, kalau tidak ada, tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang lanjut kelompok 2. Disiapkan, ya. Di situ sudah bahan asalnya di bawah banyak. Silakan langsung. Kelompok 1, 3, 4, 5. Perhatikan. Ya, silakan. Ijma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Kerusuhan Mei 1998. Peristiwa terjadinya pada tanggal 13 sampai 15 Mei 1998 yang dipicu adanya kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa dan Kota Jakarta. Kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa dan Kota Jakarta, Medan, Palembang, dan Solo. Hal tersebut memicu terjadinya Medan, Palembang, dan Solo. Krisis moneter dan etnis Tionghoa menjadi penyebab terjadinya krisis moneter dengan melarikan uang rakyat di luar negeri dan sengaja menimbun sembako supaya rakyat Indonesia kelaparan dan sengsara. Terlebih, perekonomian etnis Tionghoa stabil. Hal ini yang menjadi menimbulkan kebencian masyarakat pribumi pada etnis Tionghoa dan timbulnya kerusuhan di bulan Mei. Akibat dari kerusuhan Mei, rakyat Indonesia menjadi kelaparan dan sengsara. Akhirnya tingkat kematian meningkat. Solusinya mencabut hak DPR dan meningkatkan sense of human rights dalam diri aparat penegak hukum. Membentuk komisi penyelidikan pelanggaran HAM, artinya biar jadi amandemen nasional. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Saya. Ya, yang bertanya siapa? Tenang aja, berarti ini yang mau bertanya. Iya. Saya untuk kelompok 2 saya mau bertanya tentang tadi yang sudah disampaikan, yaitu apa yang dimaksud dengan krisis moneter. Krisis moneter adalah kondisi terpuruknya perekonomian suatu negara yang dapat memberikan dampak pada berbagai aspek dan dapat menimbulkan kekejaman dan kerusuhan. Sudah jelas ini? Sudah jelas tidak? Ada lagi? Tidak ada? Ya udah. Kalau tidak ada, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang lanjut kelompok 3. Silakan sambil kalian mencermati dan membaca bahan ajar dari 5 kasus, kan sudah ibu siapkan semua ya. Makanya kalian bertanya, pertanyaannya kan melalui. Silakan. Mulai. Yang keras ya, yang keras, agak keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menjelaskan hasil diskusi kami judul konflik antar suku Aceh dan Jawa. Diawali dari terbentuknya Aceh dan Jawa yang dikatakan sebagai bagian dari kemudian dari kelompok 2 untuk mendapat daerah istimewa pemerintah. Akhirnya kebagian antara Aceh yang dalam saat itu masuk ke banyak bagian alam yang secara luhur dikatakan Aceh karena kita tidak pernah mengenal dan berikutnya konflik dengan Brahman Aceh mereka kembali pada 4 Desember 1992 melawan pemerintah Indonesia. Akibat dari konflik ini ribuan korban nyawa dari kedua belah. Solusinya penandatanganan perjanjian pada tanggal 4 bulan April. Kemudianlah presentasi dari ya, bisa baca ada tanggapan? Tidak. Oh, enggak ada. Ya, silakan. Tidak ada tanggapan. Paham semuanya? Ya, tidak ada tanggapan. Silakan ditutup saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa? Yang belum? 4? Ya, ya, silakan. Dasarnya yang jelas ya sayang ya. Ya, teman-teman kalian ingat sudah memiliki bahan bacaan. Ya, silakan mulai. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kerusuhan Lampung Selatan. Kerusuhan ini berawal dari program pemerintah yaitu transmigrasi. Bali merupakan salah satu wilayah yang tinggal di Lampung Selatan. Awalnya kehidupan di Lampung Selatan baik-baik saja. Akibat pula dari desa Bali Muraga yaitu menyerempet motor yang dimiliki
terima adalah tidak ada, paham? Ya, silakan ditutupkan. Jika tiada tanggapan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kelompok terakhir, kelompok 5. Ya. Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan bersama-sama diskusi kelompok kami tentang kegiatan sebenarnya pemicu menjadi sampai adalah adanya percumbuan dan persaingan ekonomi. Namun permasalahan ketika salah satu orang budaya terpapar akibat serangan dan suku Dayak melakukan penyerangan balik sebagai pertahanan diri. Akibat dari tragedi Sampit adalah 303 bangsa Madura sedangkan 365 orang Madura mengungsi dan kehilangan tempat tinggal. Solusi dari tragedi Sampit adalah mengevakuasi warga, terus meningkatkan keamanan, menangkapkan para provokator yang menjadi sumber konflik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sampai di sini ada Ya, berdiri saya, berdiri. Ya, yang tanya maka disebut dengan tragedi Sampit. ya. Sampit adalah nama ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur di Kalimantan Tengah karena tragedi antara suku Dayak dan Madura di wilayah Sampit, maka disebut tragedi Sampit. Dikembalikan, jelas? Ya, ada lagi? Sudah paham semua? Tentang tragedi tentang kerusuhan Sampit. Ya, silakan kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diskusi sudah selesai. Kalian luar biasa, hebat semua. Bisa menganalisis apa yang terjadi, cerita dan petunjuk di LKPD. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik. Sebenarnya dari 5 kasus suku tersebut yang sudah kalian analisis semuanya bermuara pada bidang ekonomi. Ya. Tapi kalian sudah pintar sekali ya mengorientasikan masalah dan menganalisis serta mempresentasikan kepada kelas. Baik, untuk selanjutnya ya. Ini kita lihat video pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Ya, boleh menghadap ke sini, nggak apa-apa. Semuanya menghadap ya. Semuanya menghadap. Nggak apa-apa. Dihadapkan semuanya karena diskusinya sudah selesai. Kita akan membahas Kita bebas ya, artinya. Silakan, kalian tanggung jawab. Indonesia. Kali ini sudah bergabung mereka ya. Mari kita mulai dengan keragaman gender. Keragaman gender adalah keragaman jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Keragaman gender bisa dilihat dari aspek fisiologi dan sudut pandang antropologi. Nah, setiap manusia memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan maupun di hadapan hukum, baik itu laki-laki maupun perempuan. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama di dalam bekerja, dalam kegiatan perekonomian, untuk menjalankan tugas-tugas sosial, berpolitik, serta kegiatan keagamaan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Di Indonesia, pemerintah juga terus berusaha membangun kesadaran gender di masyarakat, antara lain membentuk Komisi Nasional Perempuan, membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, keterwakilan 30% perempuan di DPR
Selanjutnya, keragaman suku. Suku adalah masyarakat yang memiliki budaya sendiri, berbeda dengan masyarakat lainnya. Nah, wilayah Papua dan Maluku memiliki jumlah suku bangsa paling banyak, seperti ada suku Asmat, Dani, Me, Arfak, Ambon, Kei, Ternate. Di Bali ada suku Bali, di Lombok ada suku Sasak, di Pulau Sumbawa ada suku Bima dan Sumbawa, di Nusa Tenggara ada suku Timor, Alor, Sumba, di Flores ada suku Ende, Bajawa, hingga Manggarai. Di daerah Komodo ada suku Bajo yang berada di atas laut. Di Sulawesi ada beberapa suku seperti Bugis, Makassar, Minahasa, Tolaki, Buton, Mandan, Toraja, Kaili, Gorontalo, Sangir. Di Kalimantan ada suku Dayak, Banjar, Bugis, Melayu, dan Peranakan Tionghoa. Untuk di Jawa ada suku Jawa, Sunda, Madura, Banten, Tengger, Osing, Baduy, Banyumasan, dan Cirebon. Di Sumatera ada suku seperti Melayu, Minang, Tapanuli, Batak Toba, Karo, Paseman, Gayo, dan lain-lain. Selanjutnya kita bahas keragaman budaya. Banyaknya suku di Indonesia tentu berdampak pada keragaman budaya, antara lain buku daerah, tarian daerah, tradisi dan upacara, rumah dan kampung adat. Kemudian kita bahas juga keragaman agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya, keragaman ras dan antar golongan. Ras dapat disebut sebagai akar dari populasi atau kumpulan manusia berdasarkan genetika tubuh serta tampilan fisik atau fenotipnya. Masyarakat Indonesia terdiri atas 2 ras besar, yaitu ras Mongoloid dan Melanosoid Papua. Ras Mongoloid Melayu merupakan ras utama suku-suku besar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi, dengan ciri-ciri berkulit coklat kekuningan, dengan rambut lurus, dengan tubuh agak kecil. Sementara itu ras Melanosoid Papua menyebar dari Papua hingga Maluku, terutama di Kepulauan Kei dan Aru, dengan ciri-ciri berkulit coklat kehitaman, berambut keriting, dengan tubuh agak kempal. Untuk ciri-ciri ras ini lebih baik dihafalkan ya, kemungkinan besar bisa keluar di ujian. Namun ada juga percampuran ras seperti daerah Nusa Tenggara Timur antara ras Mongoloid Melayu dengan ras Australia yang masih berkerabat dengan ras Melanosoid Papua. Beberapa suku kecil seperti Mentawai, Enggano, Bubu, dan Sakai di Sumatera hingga orang Komuna di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara disebut memiliki ras yang berbeda, yakni Bedoid, yang serupa dengan ras orang-orang Sri Lanka dan sudah bercampur dengan ras Mongoloid Melayu. Kemudian ada keturunan Tiongkok dan bersama keturunan Jepang dan Korea, itu mewakili ras Mongoloid Asia Timur, serta keturunan Arab, India, hingga bangsa-bangsa Eropa yang mewakili ras Kaukasoid. Untuk keragaman antar golongan itu dapat mencakup tingkat ekonomi, pilihan organisasi dan politik, pekerjaan, serta kegiatan di masyarakat. Selanjutnya, menjaga nilai penting kebinekaan. Setiap orang itu pasti memiliki ciri khas masing-masing. Nah, pastinya akan selalu ada kelebihan dan kekurangan dari setiap individu. Karena setiap orang atau kelompok memiliki kelebihan masing-masing, maka tidak ada orang atau kelompok yang boleh merasa lebih hebat dari orang atau kelompok lainnya. Ibarat lidi, kalau hanya 1 biji itu rapuh makin banget, mudah dipatahkan. Namun apabila ratusan biji dijadikan 1, akan sulit untuk dipatahkan, ya kan? Itulah nilai penting kebinekaan Indonesia. Lantas bagaimana cara menjaga kebinekaan ini? Caranya dengan menghargai, membangun hubungan, serta bekerja sama dengan orang atau kelompok yang berbeda.
cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini dengan selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalian semakin paham ya dengan video pembelajaran hari ini ya. Paham tidak? Paham. Terima kasih. Sekarang kita simpulkan. Tadi sudah dikatakan masing-masing individu punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Tapi dari materi hari ini kesimpulannya bahwa kita memang bangsa Indonesia terdiri dari keragaman ya, dalam kategori Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu ciri khas bangsa Indonesia adalah keragaman atau kebinekaan, baik keragaman gender, suku, agama, ras, dan golongan. Betul nggak? Betul nggak? Dengan keragaman tersebut justru akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia karena keragaman tersebut saling menguatkan. Ya. Yang ketiga, dengan menghargai, membangun hubungan serta bekerja sama dengan kelompok yang berbeda-beda merupakan cara kita menjaga kebinekaan. Kita harus saling menghargai. Kalian juga di kelas ini harus saling menghargai, harus saling menghormati. Ya, kita semua adalah sama. Ya, artinya ya kita tetap terus belajar ya untuk kesuksesan kita bersama. Ya, walaupun ya tetap dalam kategori yang tadi sudah disampaikan, walaupun kita berbeda-beda ya, berbeda status sosial dan lainnya ya, tetap kita berbhinneka tunggal ika. Paham? Materi hari itu ada yang mau ditanyakan tidak? Iya, paham semuanya? Masih sekarang kembali lagi ke ini diskusi. Untuk selanjutnya ibu mau membagi refleksi pembelajaran. Ya. Tetap masih dalam posisi balik lagi ya. Silakan diambil satu-satu. Diambil satu-satu. Sekarang langsung diisi ya. Ini adalah refleksi pembelajaran. Satu-satu tulis nama kelas refleksi pembelajaran hari ini. Kalian sesuai dengan jawabannya. Aku kasih waktu 2 menit. Bagi saya. Ya, ada lebih ya sudah. Ya sini. Yang lebih bawa ke sini. Sudah. Sekarang langsung diisi. Ya, silakan. Lembar refleksi. Silakan dibaca dan langsung dijawab. Oke semuanya. Jangan lupa nama. Kalian tulis yang sejujur-jujurnya ya. Gak usah takut. Karena dengan
2. Materi yang disampaikan jelas dan sesuai dengan kemampuan siswa. 3. Media yang digunakan sangat menarik dan mempermudah siswa untuk menguasai materi. 4. Teknik pembelajaran sangat baik, yaitu melalui diskusi dan tanya jawab. 5. Adapun model pembelajaran yaitu model PBL, problem based learning, di mana pembelajaran berorientasi pada siswa terutama dalam berdiskusi untuk memecahkan masalah. Itulah refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ini dan baik, ya tangan di bawah silakan. Nanti refleksi dikumpulkan ya. Dan selanjutnya yang terakhir ya. Tadi sudah Ibu sampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Untuk berikutnya nanti minggu depan Ibu akan membahas tentang keragaman agama. Ya, nanti kita akan berdiskusi tentang keragaman agama. Untuk hari ini ada yang mau bertanya? Jadi kalau tidak ada, terima kasih atas perhatian kalian. Dan kalian, tugas kalian seperti biasa membaca materi tentang keragaman keragaman apa? Agama. Betul sekali ya. Nanti kita akan diskusi kembali. Untuk menutup pertemuan hari ini, kita bertepuk P5 dulu. Ya silakan, siapa yang memimpin? Oke, Ijma, ya semuanya berdiri untuk membangkitkan semangat. Masih semangat? Iya. Oke, silakan. Ya semuanya siap. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, tepuk tangan. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu juga mau merefleksi ya tentang kegiatan pembelajaran ini. Kalian adalah peserta didik dan anak-anak Ibu yang luar biasa ya. Dengan modal diskusi kalian bisa memecahkan masalah dan solusi yang ada. Kalian hebat semuanya. Baik, itulah kalian aktif semuanya dan terima kasih pada pembelajaran hari ini. Kita sampai ketemu minggu depan.